Cilane bangun terane, cai ngericik cerik daralat tak bisa surah. Nah, ganti mangsa, ganti raja, tata cara jeung bahasa. Kaula maning alangsa, sumur tujuh jadi wiwitan, tengah-tengah jadi panutan. Ya, ganti aja, ganti tata caranya, peraturannya ganti lagi kayak zaman sekarang misalnya. Ini rakyat kaula main nalangsa, rakyat sama jadi nalangsa, bukannya pejabat. Sanggar pamarayan pada walima, kiri wanci salapan 10 tunggal, hayang didandana hisabaan, bisa jatinin manusia iman sari sukmanya. Maka harus keliling, namanya napak tilas. Karena dunia itu daerah mana pengen disabaan, pengen didatengin. Karena manusia sejati tadi dia percayanya cuma sama orang yang ikhlas. Kurang lebih kayak gitu. Keadaan dunia ini Pamarayan itu ada dekat Rangkas ya? Ya. Yang bendungan itu tuh. Bendungan Pamarayan. Nah, di sana wiwitan dan sendawitan itu bukan agama. Nah, bukan agama sendawitan, tetapi adalah lebih kepada pengeling-eling. Pandangan hidup lah gitu ya. Hari eta hari Sunda, Sunda teh anu wiwitan sakabeh makhluk muglar di alam dunia, ngagelarkeun alam rame nampang dunia akhirat. Arti Sunda anu nyata ngandung harti dua makna, ayo urang maranaan muka hiji hati Sunda geras susun dina dada, cinta telah rejanya. Jadi kita punya cita-cita ingin mempersatukan Islam. Jadi dimanapun negaranya orang ingin mempersatukan Islam, itu orang Sunda sih. Jangan kayak sekarang asobia berkelompok-kelompok, itu bukan Sunda namanya. Jadi Sunda itu bukan bahasa kadia-kadi itu. Sunda itu adalah mempersatukan umat. Disusun dari dalam dada ya. Disusun dulu, dirapihkan di situ. Makna nukta dua, eta makna anu pasti, pengakuan jati diri, hari dirina anu pasti, pastilah asal tipisti dirina anu sajati. Jadi Sunda kedua itu adalah orang yang sudah ma'rifatullah itu Sunda sih. Maka dimanapun negaranya datangi dan perlu akur. Nah itu makanya begitu Toyot itu orang Jogja, jadi ya sekarang saya jadi orang Sunda. Maka tinggal di sini Jelengsi berarti itu. Nah ini makanya di sini tentang apa tuh, namun orang tentunya beri baik bodoh alewoh, nah urang benang juga bodoh. Harus banyak bertanya. Bertanya kalau nggak tahu. Nah, sangkan orang ulah sasarna pulang pahna. Ya sasarna teu nyawa jalan orang pikeun mulang. Yang asal tadi bungan hidup lalawo. Saya masih muda banget nih. Pertama kali dulu. Tahun 92. Ini udah nggak ada. Uci udah nggak ada. Itu yang masih ada itu. Lama banget. 218. Nguyuk ya ini mah. Masya Allah. Ini ya masuk temennya gini, jangan awalnya ini. Pesantren tapi Tuhan dia adalah di Soledarat, Semarang. Yang kita pernah ke Bayah dulu itu siapa itu? Itu Mama Alif. Iya, Mama Alif mah punya fotonya. Masih ada nggak ya? Masih, saya jangan begitu umurnya panjang.
Iya Romli nih. Ini bangunan asli nih. Iya, lama, baru. Baru. Emang ini aja lama. Ke sana itu. Sana. Sawah. Masih. Masih wilayah ini tahu. Tapi udah. Sebelah sana betul. Tapi udah bangun belum? Ini ke sana belum? Karena belum, baru pondasi-pondasi. Iya. Hah? Ikan mahal semua ini. Apalagi yang baru datang tuh. 9 naga. Ikannya yang jutaan. Ikannya jadi 9 jenis gitu ya. Warna ini kan jadi ini. Nanti di sana kan ada 18 meter di belakang tuh. 4 meter. Nah itu buat peternakannya. Ini. Lohan. Untutnya. Lohan apa? Sibas. Pikok bas. Berarti tuh diajak ngomong tuh manga-manga. Iya. Disangka ngasih cacing. Yang mahal. Tapi dilepas ikan juga gede-gede gini dia semua makan. Itu serem banget, itu ada tulang. Itu mah ikan Kalimantan. Silver ya. Iya. Kalau yang itu gold tuh. Baru datang tuh gede lagi. Mana? Itu datang dari mana? Itu dari Tomang. Oh, Tomang. Ngirim-ngirim. Jadinya. Satunya nggak cukup 3 juta itu udah segede gitu mah. Berapa itu? Satunya? Sekian aja. Niatnya mau buat peternakan ikan arowana. Iya. Kayak di Jakarta kan akuarium ada tuh. Katanya di berapa? 1,6 masa satu satu ikan dong. Yang itu tuh tadi dia bilang 13 juta itu. Iya tuh orang udah gede itu. Orang kalau di Jatinegara aja segini sejuta berapa gitu. Yang 10 cm juta 600. Yang dikasih yang besar tuh 50 cm. Masih penyesuaian air. Tadi mau dilepas sih, itu mau digabung. Pemeliharanya juga di situ kan teh. Wah itu besar banget itu. Itu apa tuh? Itu Kalkun. Burung hitam. ayam. Ayam hitam. Bukan ayam kalkun bukan. Dan tahu pun di situ 2 besar-besar mati sama santri itu kurus. Ayo. Nggak kurus. Ayam 700 mati semua. Malam terakhir malam. Masya Allah. Malam kan pesantren Girat, makan ayam terakhir. Ini kisah ini. Iya Ini nih. hari ini mau turun sertifikatnya. Masya Allah. Sertifikat gasnya kisah ini. Allahu Akbar ada yang ngasih. Saya ini kata saya ini mah harus jihad ini mah. Ini makam Nabi dia. Makam Nabi. 1440 sekarang 1444 ya. Tahun yang lalu. Pas sama bangunan ini dah. Dulu yang itu tuh siapa tuh Ustadz ini yang suka promosiin kiswah, kain kiswah tuh. Oh. Ya sana. Jadi kalau di Tangerang mah bingung. Masih yang kebun-kebun pisang masih Iya. ada jadi. Nah, ini terus TPU di sana. Jadi di sini ada TPU-nya kalau jamaah di sini. Makanya masyarakat pada jadi jamaah di sini. Kalau mau dikubur di itu salah. Oh, daripada TPU kampung bermasalah. Jadi misalnya iya, jadi Ini kitab-kitab nih, Masya Allah, kitab kuning semua. Abah Anom. itu sebelah kanan itu jadi ini berbatasan sama TPU udah punya bandara. Bandara ya? Bandara kan proyek besar itu buat Iya, perumahan. yang baru di Yang Kaselen itu.
Yang baru digusur, gusur ya. Kabupaten ya, Ini kabupaten Tangerang Tangerang. Utaranya. Apa sih itunya namanya? Kecamatan? Tapi TPU-nya di sini Kecamatan- susah penuhnya. Kecamatannya apa namanya? Apa? Kecamatan Paku Haji. Paku Haji ya. Paku Haji luas banget ya katanya. Paku Haji ini sebenarnya pinggir nih Paku Haji. Ya ini. pinggir hampir ke Teluk Naga ya, Iya, SMA apa tuh, Pak? ini Selatan Timur. Sepatan. Paku Haji semua. Mah, di sini TPU-nya nggak bakalan penuh. Masalahnya usianya aja ada yang 200 itu belum meninggal itu. Gimana mau TPU-nya penuh? Itu 200 berapa itu? Dikasih nih sama guru-guru. 218 tahun yang itu Jadi masih ada. dikasih asma Masih ada rasul. orang. Masih ada. Itu foto aslinya nih, foto aslinya Sebenarnya tuh. kena penyakit nih sel darah putih. Mm-mm. Dia kan murid-muridnya itu dokter terawan apa kan murid-muridnya tuh. Mm-mm. Presiden apa. Jadi kata ini dokter terawan direkomendasikan di Singapura. Cuman kesempatan 50% gitu. Udah ke Singapura Iya, 50% iya. lagi ya biayanya. Terus biayanya katanya 50 miliar di sana. Akhirnya kata dia udah kasih duit ke sini 5 miliar sembuh saya gitu. Itu pakai ini dia makan apa? Ternyata dalam seminggu itu kita makan asinan, manisan, pahitan, sama aseman diganti-ganti gitu. Asinan Untuk bukan ikan mengkondisikan- asin, asinan Bogor ya. Iya. Hmm. Untuk mengkondisikan sel darah putih itu ternyata. Jadi Asinan. Asinan Bogor. pahitan, tuh, Pahitan sama apa pare? iya pahitan, parah apa pokoknya. Berpengalaman hidup yang pahit gitu. Terus sama manisan tuh. Manisan. Jangan tempat lah. Oh, jadi jangan minum kopi pahit aja. Harus ada manisnya. Jangan. Jadi mesti macam-macam masuk. Macam itu ternyata buat sel darah putih bagus. Terus dia kan dekat kali ya rumahnya itu. Terus rumahnya aja yang 2 miliar. Jadi karena mau dijual 1,8 anak buahnya ini muridnya lah. Jadi masih bertahan nih. Karena yang pembeli istrinya nih belum setuju di mau jualnya gitu. Karena nunggu kelamaan, dijual 10 juta malah dia. Kalau salah satu jamaah, ini punya duit nggak 10 juta? Kenapa lu? Ini ntar rumah di sana kita bertanya dah. Habis nunggu di sana kelamaan. Padahal 2 miliar ya, 10 juta mau. Akhirnya dikasih duit 10 juta, tuh surat-suratnya. Tim yang mana? Katanya, ini udah setuju nih istrinya nih. 2 miliar. Ye, orang udah dijual tuh kasih 10 juta. Nabi Haji Rosid, berapa duit? 10 juta. Yang benar. Habis lama orang umat butuh, itu kalau jadi duit itu dibagiin. Gitu ya. Dijual tanah 1,7 M. Dalam 45 hari, petunjuknya harus habis dibagi. Karena kopi kemarin tuh. Masyarakat butuh. Terus kurang nih, makan nih 50.000 kurang. Ya, kita 50.000 ya buat ini. Ya, jangan, kamu mah koordinator. Ini mah buat umat ini mah. Kan jarang ya, kayak gitu. Dan dia sama saya, begini udah. Itu di Jawa ya? Ya, ini kan di sini Cilengsi sekarang. Cilengsi ya? Aslinya dari Jogja. Teman-teman awalnya pada saat mondok di Desa Darat. Cuman bukan dia, cuman sewana hari ini karena pintar dia begini juga, santai. Bahasa di Pasari dia di bawahnya lagi. Kan bahasa ini pesan ke dia, yuk nanti cucu saya bisa dibimbing sama lu. Dipilih sama dia. Itu Abdurrahman Wahid. Yang dia bimbing dari sejak sama dia, kata dia. Mbak, jadi presiden apa itu dia itu masuk sekarang Maruf Amin apa 218 tahun. dari Kalimantan pengen foto sama Maruf Amin. No, kalau pengen foto mah Boyot, no, kita dipanggil. Ternyata Maruf Amin lagi sibuk. Nih kesini datang nih, umat pengen ketemu cuma foto doang sebentar. Ke situ datang jadi foto begini, udah pamitan lagi. Orang jauh-jauh dari Kalimantan tuh kecewa lagi gitu. Iya. Ongkos aja udah gede ya. Ini di atas ada jembatan, Mas. Jembatan benteng. Iya. Jembatan. Percintaan.
Jembatan kasih sayang. Nah ini kenapa tinggi? Karena ya, kalau dalam ilmu fikih imam lebih tinggi daripada makhluk. Makanya kalau imam itu di situ adalah Bawahnya lagi? kalau misalnya di sini, Ini kiblat ke sana ya? iya. Jadi kalau misalnya di sini nggak ada, makhluk. Makanya kalau imam itu di sini ngomong harus ada di sini. Itu kata keramaiannya. Nah, di sisi ilmu tuh ada jebakan lah. Di Terus- di Cikampek tuh ada di rest area itu imamnya tinggi banget. Itu Kita di makhluk bawah itu. itu, semua di bawah. Oh, makhluk kalau Jadi gitu harus kayak- ada yang sejajar ya dengan kayak imam. ini kayak Nasrani jadi. Nah karena ini sahabat murid berjuang itu yang perempuan itu sampai dapat nur makrifat coba dibimbing sejak di mana tuh dekat Masjid Raya Al-Azhar udah tinggal situ. Dia meninggal dunia suami istri ceritanya berbarengan. Dia ngasih ini terakhir tuh yang ngasih kami suaminya itu sebenarnya anaknya. Begitu bangun ini kata anaknya, "Mbak, saya pengen ngasih keramik." Kata saya, "Kalau kamu ditolak sama paman kamu, udah niatin buat almarhum bapak kamu." Jadi ini pas nih, ini ibu, ini bapak kamu. Sebenarnya mah dari spiritual istrinya, tetapi saya johirkan ini ditinggikan 15 cm ini jadi suaminya. Ini suami nih ceritanya ditinggir. Suami. Oh, ini istri, itu sebenarnya mah ada tata kerama yang ngebangun juga. Ilmunya di sini. Ada ilmunya. Gak asal bangun aja ya. Iya, jadi masing-masing ini ada filosofinya ini. Nah, Ada kenapa filosofi pengimaman dan ada tiga, sejarah. Gitu. Hah? Pengimaman ada 3. Nah ini Masjidil Haram, ini Masjid Nabawi ini Masjidil Aqsa-nya. Hmm. Jadi kunci kalau dalam hadis Nabi, Mm-mm. apa namanya kalau salat di Masjidil Aqsa 1:250. Masjid Nabawi 1:500. Ini 1:1000. Sebenarnya itu kuncinya di apa? Di mahabbah maknanya. Orang dapat mahabbah guru 100%, serokaatnya dia sebanding dengan orang 250 rokaat. Orang yang dapat mahabbah Rasul 1:500. Orang yang dapat mahabbah Allah 100%, 1:1000. Gitu. Ya, kuncinya adalah guru Rasul Allah. Kalau dia kurang mahabbah guru, tirakatnya di sini. Kurang mahabbah Rasul, tirakatnya di sini. Nah, beda lagi. Kalau kurang mahabbah Allah, tirakatnya di sini. Jadi ada 4, ada 3 itu kuncinya. Jadi kalau masuk kuliah kubur, gelap, gulita, ingatnya itu 3. Guru, Rasul, Allah. Ini udah ada ininya nih. Paket plan, Mm-mm. Monas. Udah ada. Coba ya, jarang-jarang kan. Ini ilmu kota, nih ceritanya nih. Dibawa Didesain ke di desa. kampung. Ilmu kota didesain di kampung, gitu ceritanya. Kayaknya di daerah sini cuma yang ada market ini cuma di sini aja. Jadi doang. Yang ini pertama kali, dulu belum ada kan 4 tahun yang lalu di sini mah. Jarang punya dulu. Ini parkir semua. Ini diganti cuma ditinggalin ini parkir itu. Karena dulu mah langka ini. Jadi ini sudah parkir semua sampai ke atas juga. Jadi orang ketika masuk langsung set ada semua. Unsur air berapa persen? Unsur api itu listrik berapa persen? Tanah. Unsur tanah itu tanaman-tanaman. Jadi unsur angin masuk sini sini. Nah, nih tebakan. Profil berapa duit sebenarnya? Ayo. Ini sebenarnya profil. Berapa apa? Berapa duit? Berapa tuh? Harganya? Ayo tebakan. Ini Gibson ya. Ya. Ayo tebakan. Kalau mesen khusus gini mah mahal. Iya, berapa duit tebakan ini mah. Bicara arsitek mantan lain lagi ntar. Jut lagi deh. Jut. Ini saya desain Mm-mm. motifnya apa gitu. Jadi selembarnya upah pekerja nih sama apa upah bahannya dari dia dah. Cetakan dari kita itu 17.500. Harusnya 200.000.
Kalau 200.000 mana mungkin banyak begini. Begitu. 200.000 kan. Iya. Itu caranya untuk desain apa ekonomis. Desain sendiri. Desain sendiri. Ini udah mirip Madinah. Iya, jam juga desain gitu. Dan ada foto-foto guru apa gitu. Itu Capal. itu nggak ada di luar, cuma di sini doang nih Jam. Bentuknya juga bentuk. Nah, ada yang nanya, kenapa mana hitam dan putih? Terus jalan tuh bersih gitu. Nah, jalan itu kebanyakan orang merasa suci. Orang harusnya ke kanan, merasa hitam dulu kalau ke sini. Ke kanan. Iya, nanti baru keluar supaya Putih. Kalau masuk dari sini, Iya. keluar dari situ. Nah, itu sebenarnya Mas. Jadi ada orang yang ke sini lewatnya berarti perlambang tuh. Kalau di tengah-tengah gimana Merasa lewatnya? suci. Itu menerobos. orangnya. Bocah-bocah, Nah. anak-anak tuh. Cuma ini mungkin ketinggian Ustaz itunya. Hah? Ketinggian pintunya. Harusnya mah yang datang merunduk gitu. Iya, kalau lain lagi tuh di atas. Jadi jalan yang lewat sini ya, emang sengaja jalan Ada. sempit kan ya. Nah, ini orang kebanyakan duniawi. Ada duniawi, akhirat pengen puncak. Padahal di puncak ngapain? Duniawi juga. Coba. Puncak Akhirat Monas. juga sama udah di puncak, ngapain? Coba. Banyak orang ngejar marifat. Kalau udah marifat ngapain? Iya kan judulnya mah coba kalau doanya mustajab mau ngapain lagi ayo. Nah, doa mustajab itu adalah buat umat. Bukan buat dia. Kekayaan melimpah buat siapa? Buat umat. Ayo. Keramat-keramat buat siapa? Buat orang lagi, bukan buat dia. Nah, itulah disebutnya kalau udah puncak ramai pasar itu. Kayak Pajak Pinang. Kalau kita Pajak Pinang banyak hadiah-hadiah gitu. Harusnya naik dulu ke atas, bendera ambil, tuh kibarkan bendera dari Allah Rasul. Sehingga wali Allah dimanapun tahu, oh dia udah punya bendera nih. Gitu. Jangan terpesona sama hadiah-hadiah. Akhirnya kita ngambil hadiah buat umat itu, kita sendiri yang nyerosot tuh, turun. Gara-gara terpesona hadiah. Dan bendera ini sudah dibuat dari zaman dulu. Makanya masih ada MD-nya. MD itu sebenarnya nama saya tuh. Nama saya itu. Jadi dulu itu menyamarkan diri. Saya juga keilmuannya samarkan diri. Cuma ngepas. Kayak dulu kan majelis Denko. Jadi sapi. Iya, dan Denkaunya itu dari mertua saya itu ya. Daerah situ mah nggak ada yang bilang Denkau. Nggak ada yang tahu Denkau. Jadi sebenarnya nama saya tuh jadi MD. Dan MD itu sebenarnya merah delima. Makanya dalam mengkaji ini nih, MD ini Quran dan hadis ini harus ada MD-nya ini. Surat Al-Ikhlas itu. Iya. Masya Allah. Jadi kalau misalnya mengkaji MD ini, coba ini perjalanan ini, ayo. Ya, itu dirahasiakan kan zaman dulu, belum saatnya. Jadi lambang ini coba cari lambang ormas manapun yang ada seninya begini bagus. Jarang ada. Ini petunjuk. Quran jadi 19 seperti ini. Nah, itu lambang nurinya ini. Jadi karena tidak ada nama, tidak ada petunjuk nama, maka tidak boleh buat nama. Tahun 2016 baru agar buat nama, pada saat itu saya lagi di Malang. Baru buat nama. Nah itu perlambang dari tauhid. Allah itu awalnya nggak punya nama. Jadi kita buat majlis aja nama lah gitu. Kalau belum ditunjukkan jangan buat nama dulu. Simbol perjalanannya begitu. Sekarang sudah ada nama, makanya ada YouTube-nya. Iya tuh. Ada dulu mah ada susah. YouTube-nya, Dulu bang nggak ada nama. ada WhatsApp-nya, ada apa tuh? Instagram. Ya. Instagram, Anak-anak tuh ada. Facebook, Website-nya. ada website. Komplit nih. Nah, ini Sunda Wiwitan, itu Pamarayan. Itu Sunda Wiwitan. Ya.
orang Sunda jarang ketemu dia hidung Sundawitan. Nah, masih ini ya tuh bahasa Sundawitan zaman dulu ini. Sebenarnya masih sederhana. Bismillah abdi ngawitan. Ini biasanya buat nyawer ini. Iya. Hidung buat nyawer. Oh, nyawer. Kalau ini dari ini nih Baduy ini. Aduh ya udah. Pamarayan. Jadi cerita tentang dunia ini seperti ini. Dan kita agar eling waspada harus seperti ini gitu. Itu kita. Ternyata pejuang-pejuang itu masing-masing udah punya keahlian. Yang udah Allah buat desain gitu. Begitu dikumpulkan bisa tinggal tugaskannya begini. Jadi akhirnya mudah, apapun mudah. Hidup Pamarayan. Gunung-gunung Sawangun, ceringin bangun prihatin, Cilamek bangun terame, cai ngericik cerik dalalat tak bisa surah. Nah, gitu. Ganti mangsa, ganti raja, tata cara jeung penguasa. Kaulah maning alangsa, sumur tujuh jadi wiwitan, tengah-tengah jadi panutan. Ya, ganti raja, ganti tata cara itu peraturannya ganti lagi kayak zaman sekarang misalnya. Ini rakyat kaulah maning alangsa, rakyat semua jadi alangsa, bukannya pejabat. Sanggar Pamarayan Padawalina, Diriwanci salapan 10 tunggal, hayang didandana hisabaan, kusajatinin manusia iman sari sukmamaya. Maka harus keliling, namanya napak tilas. Karena dunia itu daerah mana pengen disabaan, pengen didatengin. Karena manusia sejati tadi dia percayanya cuma sama orang yang ikhlas. Kurang lebih kayak gitu. Keadaan dunia ini Pamarayan itu ada dekat Rangkas ya? ya, Yang bendungan itu tuh. bendungan Pamarayan. Nah, karena wiwitan dan Sundawitan itu bukan agama. Nah, bukan agama Sundawitan, tetapi adalah lebih kepada pengeling-eling. Pandangan hidup lah gitu ya. Hari eta hari Sunda, Sunda teh anu wiwitan sakabeh makhluk muglar di alam dunia, ngagelarkeun alam rame nampang dunia akhirat. Arti Sunda anu nyata ngandung arti dua makna, ayo urang maranaan muka hiji arti Sunda garasusen dina dada cinta telah rejanya. Jadi kita punya cita-cita ingin mempersatukan Islam. Jadi dimanapun negaranya orang ingin mempersatukan Islam, itu orang Sunda sih. Jangan kayak sekarang asobia berkelompok-kelompok, itu bukan Sunda namanya. Jadi Sunda itu bukan bahasa kadia-kadi itu. Sunda itu adalah mempersatukan umat. Disusun dari dalam dada ya. Disusun dulu, dirapihkan di situ. Makna nungka dua, eta makna anu pasti, pengakuan jati diri, hari dirina anu pasti, pastilah asal tipisti dirina anu saja. Jadi Sunda kedua itu adalah orang yang sudah marifatullah itu Sunda sih. Maka dimanapun negaranya datangi dan berakur. Nah itu makanya begitu ke Uyut itu yang orang Jogja, jadi ya
Sekarang saya jadi orang Sunda. Maka tinggal di sini, Jelengsi. Nah, ini. Makanya di sini tentang apa tuh? Namun orang tentunya baru baik bodoh alewoh, nah, udah benang juga bodoh. Harus banyak bertanya. Bertanya kalau nggak tahu. Nah, sangkan orang ulas sasar na tulampahna. Ya sasar na nyawa jalan orang tiken ulang. Ulang nak asal tadi bungan hidup lalau. Main aja dan sebetulnya. Ini tentu kembali kepada awal perjalanan mawas diri. Ini lambang persatuan umat sebenarnya. Jadi program mempersatukan umat itu dari sini dulu, di MD dulu nih. Di Quran dan hadis ini, lantas ilmu di sini, Al-Imran Sosiga, rantai ini asal kota 4. Di sini padi dan kapas ini, sebelum padi dan kapas A3 dulu, harus AC asa asuh. Kalau dulu asa AC asuh, kalau dulu. Sekarang nggak bisa asa didahulukan, sekarang AC didahulukan. Mau bukan masyarakat, mau apa? Ayo rangkul, AC. Ada kasih sayang dulu ya. Kasih sayang dulu. Ini kalau udah kumpul, tinggal dilihat mana yang perlu diasah. Baru mana yang perlu diistiqomahkan diasuh. Nah, orang kalau udah asa-asa asuh, kerjain barulah tercapai pada dan kapas. Jadi di negara ini kalau udah saling mengamalkan A3 ini falsafah sesepuh zaman dulu, terciptalah ini pada dan kapas. Ulama, umaro, umat. Baru pada dan kapas malah menjadi satu, baru bintang mas. Kedua nanti hukum Allah akan bersinar. Nah, zaman Imam Al-Mahdi perjalanannya, nah, apit sama Allah Muhammad di perjalanannya ini yang lepas dari cekol Allah Muhammad. Jadi kayak mahkota ya. Ini sebagai pengumuman di sini. Di sini nanti 2 kalimat syahadat akhirnya ke seluruh dunia itu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Kalau udah asa asuh umat Islam menjalankan Islamnya, banyak yang mengucapkannya. Wa'alaikannas ya betul nilai apa. Nah, untuk 2 tangan ini adalah cita-cita umat Islam harusnya seperti itu. Kebanyakan duniawi, lupa sama cita-cita yang seperti itu. Dan itulah orang-orang tertentu itulah yang punya cita-cita seperti ini, namanya Sunda. Kaitannya itu. Makanya agar dikawal, waktu itu dulu dengan 2 kidung sebagai pertanda ini asli bola dunia sesepuh. Ternyata di sini kita megang. Dulu buat sekoci-sekoci, perahu keselamatan itu di mana-mana. Sekarang bahtera Nuhnya di sini. Bagi yang samina wa ta'na, akhirnya apa? Jadi santri Nabi Nuh, selamat dia itu orang beriman. Yang nggak samina wa ta'na, ya walaupun hewan berpasangan, penting selamat. Gitu. Jadi sekoci-sekoci bahteranya di sini. Itu bagian. Dan ini nyariin saya sejak lama ini. Teman-temannya udah pada meninggal. Sebelum meninggal itu dia ngomong teman-temannya, katanya, tuh untuk kami mah nggak bakal ketemu sama anak muda ini. Nah, kamu mah bakal ketemu nih. Nah dia nyari-nyari tuh sampai ke Hadramaut juga sama, ke luar negeri. Keliling-keliling balik di Indonesia ada ketemu. Pas ketemu di mana tuh? Dia mengamalkan surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu laba-laba artinya diam di rumah, Ngejaring gitu. apa dan sebagainya. Nah, mati di rumah lah kalau bahasa ini mah. Nah, begitu istiqomah Al-Ankabut tadi 3 tahun ketemu saya. Jadi kalau misalnya kemana-kemana nggak ketemu. Di Cilengsi ya. Kalau pengen berhasil ngamalkan Al-Ankabut, laba-laba sayangnya itu jadikan wapak orang Cina. Kalau dari Gunung Kawi.
Ditaruh di atas itu pintu. Nah ada kan ya gambar kawa-kawa lah gitu. Taruh di tokonya gitu. Pokoknya itu berarti orang kayak gitu biasanya udah pernah ke sana Gunung Kawi. Nah itu di sebelah kanan kelenteng Gunung Kawi. Padahal itu surat Al Ankabut ya. Jalan kabut itu artinya istiqomah. Coba kalau punya santri, didik jadi. Kita punya tanaman buah, kalau diem di rumah jadi berbuah. Coba kalau sering di kabur sana, kabur sini, nggak jadi semua itu. Kan orang nyebutnya istiqomah aja, padahal itu alat kabut. Nah di sana juga pondasi di sana pakai alat kabut. Jadi konsep pondasinya ke bendera Inggris gitu, bawahnya. Nah, emang makan biaya lumayan memang. Tapi itu yang kokoh, jadi surat Al-Ankabut dicampur surat Al-Hadid. Jadi jaring laba-laba campur besi, itu fondasi kokoh. Berarti udah jarang kemana-mana ya. Di situ, jadi. Ini sekarang juga di sini udah mulai istiqomah ini. Cuman bukanya tahun 2024 di sini. Apanya? Bukanya. Soalnya kan kalau dibuka jamaah meludak banyak. Belum siap. Banyak belum siap. Ibu kota baru aja 2024 sama yang 2024. Ini target pembangunan sampai 2023 terakhir. Harus sudah siap nampung banyak orang. Kayak kemarin aja tuh Siaro. Yang tanggal 25 kan Siaro bareng tuh kan ada fotonya ya. Itu ada yang mau ngasih amplop 500 santunan. 500 santunan. Oh. Coba 500 santunan belum jamaahnya. Ayo. Sedangkan ini tempatnya masih sedikit seperti ini. Kalau musim hujan, kita harus nyediain ini. Ya, saya itu nggak mau merepotkan tim. Semua ada tatanannya, petunjuknya. Pokoknya tinggal di sini 7 tahun. 7 tahun. Ya, angka 7 lagi aja tuh. Saya tuh angka 7. Itu tadi merapikan. Setelah 7 tahun, sekarang baru 4 tahun. 4 tahun, 3 tahun lagi. Nanti juga di situ dibangun. Iya, betul. Rencananya. Oh, jadi kalau udah siap, baru. Baru di grand Buka. opening. Iya. Jadi ini kayak macam pengajian hari Minggu itu sengaja saya lamain malam Sabtu juga karena desakan pengen ngaji. Jadi di sini kalau ngaji 5 jam, paling sedikit 4 jam. Supaya apa? Supaya orang nggak betah. Itu targetnya udah. Semalam ngaji tuh, makanya ada yang pada tidur juga sekarang. Ngaji sampai dari Isya sampai subuh. Habis subuh selesai ya udah, terserah mau pada pulang nih, pada pulang tadi itu. Ada yang masih di sini, ada yang masih di sini. Itu ini dari Rangka sini. Oh, Rangka sampai ke sini. Dari Banjaraya dekat sini mah. Jadi jauh-jauh sih. Kalau udah sering tahu jalan mah gampang naik motor juga. Nih lewat sini dekat mah, tadi mah lewat Sepatan. Soalnya banyak belokan-belokan. Enggak, tadi lewat Rawa Kucing. Rawa Kucing. Oh, Rawa Kucing. Kalau itu tempat pembuangan itu. Di sampah. Iya. Nah, cuman di sininya. Berliku-likunya Nah, kalau berarti lewat sini. Pakai Google Map nggak? Iya, Oke. pakai Google Map lewat sana, Pak. tukang itu ya, makanya Grab itu Iya, pakai. Grab itu. kata saya kasihan pulangin nanti dia. Kalau pulang cepat dari sini. Jalan besar. Langsung nembus kemana? Ini kan langsung nembus ke jembatan apa ke Daung. Nah, tadi itu kali jembatannya tadi Ini ya. jembatan ke Daung namanya itu. Itu jembatan ke Daung. Iya, lewat Dulu- sini deket. Dulu mah belum pakai jembatan ya. Iya, dulu mah belum. Dulu pakai perahu naik motor. Tahu kalau dari sana Bayur baru. Pakai perahu. Kan sini mah bisa dana ini. Iya. Makanya Pak Waji ujung termasuknya. Perbatasan Sepatan Timur. Sepatan Timur tuh Pondok Kelor tuh Sepatan. Pokoknya itu luas ya. Luas ya. Kalau mau dibuka kalau di Mall keluar. Nah ini desa yang paling luas di sini Kiara Payung. Oh iya, itu namanya Kiara Payung. Kiara. Kiara Payung. Jadi Kiara Payung itu ada berapa? 17.000 apa? Kiara Payung. Payung. Nah, Namanya Kiara Payung. Payung. Itu nama pohon kan Kiara Iya. Payung. Kiara. Banyak orang nggak pada tahu. Iya. Orang Kiara Payung juga nggak pada tahu. Saya nemuinnya di mana? Di Gunung Kawi. Saya baru dengar juga. Maka saya tanam 3. Maka nanti nama Pohon Kiara. pesantrennya Pak, Pondok Pesantren Kiara Payung. Udah jangan pakai Arab-Arab lah, orang Iya. nggak pada ngerti. Itu kira tuh. Itu namanya kan. Namanya Nusantara tuh. Dulu para wali song. Kalau Kiara doang sih udah tahu saya tuh.
Oh, pohon Kan kiara itu kayak kiara tapok ya, itu tuh. kiara payung. Oh, ada 3 tuh. Pohon kiara Kiara payung. payung. Pondok pesantren Kiara Payung. Udah selesai. Selesai jadi kalau Arab. Oh, iya, lupa kayak ini. Masjid Jami Al-Muntaha, nggak tahu artinya ya. Besok ditanya lupa lagi. Masjid Agung Al-Ittihad artinya apa? Nggak tahu. Tapi karena ilmu kota dibawa ke desa, jadi waktu Google Map aja Muri itu langsung muncul. Muncul deh. Langsung. Itu anak-anak aja itu yang ini. Tuh, kemarin undangan dari Pemuda Pancasila tuh. Kiara payung. Pemuda Pancasila. Ayo, ntar kalau dia datang gimana rombongannya? Yang kayak preman-preman itu. Kata orang mah. Tapi kita harus bergaul. Ada siapapun. Gitu. Siapa aja ya. Makanya kalau grand opening gimana gitu. Ayo. Nggak muat ini belum. Mobil jadi. Kalau di mana? Nah, Pagi itu. jadi. Udah sempit. Kemarin aja sekitar 200 orang lebih itu ziarah, udah rapet gitu. Mobil Berangkat udah dari sini? di sana, iya. Ke ini Tanjung Pasir. Kan dekat Tanjung Pasir tuh. Ternyata nggak pada tahu. Di sini 2 bulan sekali jadwal ziarah khusus Tangerang. Oh gitu. Sekali juara di itu ya. Iya, 2 bulan sekali. Tangerang banyak kan? Orang banyak. Tempat ziarah. Iya. Kemarin tuh Tanjung Pasir sama Teluk Naga 2. Terus silaturahmi ke Kiai Saadi. Dia zamannya 30.000 deh. Kiai Saadi ya. 30.000 orang Kiai Saadi kan. Tetapi begitu ketemu saya pertama kali kan. Kemarin terakhir tahun 2019 Desember tuh sebelum Covid, saya berangkat dari umroh tuh sama anak buahnya Kiai Saadi tuh. Nah, itu ngobrol itu. Iya, di waktu pemberangkatan juga dilepas sama Kiai Saadi. Dia 17 jenderal kata dia bimbing 17 jenderal. Pengusaha padahal itu. Ya. Saya dapat hidayah. Jadi kiai. Nah, spiritualnya kalau saya ke situ masuk tuh. Ya. Makanya diterima. Nyambung gitu ya. Gitu yang tadi saya bilang dia mau buat acara sini Isra Mi'raj. Atau saya di sana mah belum dibuka. Takutnya yang datang itu Belum bingung ya. rame-rame, iya. Belum rame-rame Belum dulu. grand opening. Takut ditanya ntar pada kayak itu. Geser-geser lagi, terus pada maju. Wah. Iya, pun pada gimana nih? Oh. Takut. Di sini kali kegiatan setahun 2 kali untuk rame-rame. Kayak kemarin milad murid. Gak begitu banyak juga kali ya. Iya, yang datang gitu. jadi- Terbatas. Kalangan terbatas. Dibatasi. Nanti siaran langsung. Iya. Buat yang di luar-luar udah banyak cabangnya kan, ada di Palembang, di Nanti bikin aula Solo. dulu. Di sini yang bawa bis nggak boleh, karena kruis kan nggak boleh. Akhirnya makanya Isuzu elop dari mana-mana. Hari apa tuh banyak tuh pada datang. Kalau itu kan setahun 2 kali. Nah. Bulan Agustus namanya Haul Pahlawan. Oh, haul pahlawan. Iya, jadi para pahlawan dari Sabang sampai Merauke disebutin di sini. Ada ratusan. Di sini ada bukunya tebal dan 3.000, bukan 3.000, 5.000. 5.000 pahlawan. Para wali Allah di luar negeri, dalam negeri. Di sini di Harian Fatihah itu tawasulan dari jam 8 sampai jam 3 sore. Itu baru nyebut namanya, itu Baru belum nyebut ke Fatihahnya. Itu ada 5 imam saya tunjuk, 2 jam. Nanti terakhir baru tahlilannya saya tuh. Jam 3 itu. Padat banget acaranya. Iya. Jadi itu mah di atas, lain lagi itu mah. Jadi kalau di sini mah lain lagi, acaranya itu mah di atas. Semua tuh di sini ya. Iya, di atas tuh biasanya pada naruh air doa apa ya. Di atas dah. Majlis tawasulnya. Nah, ini dikasih asap tuh. Jadi kita ilmu kota masuk kampung gini jadinya. Dan di kampung sini hanya ada di sini baru. Baru sini. Ntar kalau udah banyak yang masuk pada ngikutin. Iya, betul. Ngeliatnya nih. Kan orang sini juga belum tentu masuk ke sini. Belum. Karena belum dibuka. Fondasi sana baru fondasi bersama. Itu kedalamannya 4,5 meter fondasinya. Karena ada rawa ya. Bukan. Karena mau 7 lantai. Masya Allah. Amin. 7 lantai. Jadi kalau 7 lantai, ini sebenarnya teorinya ke dalam ilmu arsitek. Misalnya tanah ini 400 meter. Anggap aja 7 kali beli 400 meter.
Itu lebih murah, cuman awalnya aja satu fondasi 8 juta emang dengan, pembiayaan. dengan tanah yang sama ya. Ya, dengan tanah. yang Kalau sama. beli tanah 7 kali beli tanah. Nah, 7 kali beli tanah teorinya tuh. Cuma kita ke atas. Maka di sana masih saya kasih fondasi tadi Al Hadid ketemu alat kabut. Jaring laba-laba kan rumah paling rentan rapuh. Tapi kalau dicampur selut Al Hadid itu paling kokoh. Kayak di Pantura itu banyak yang apa jalan-jalan banyak ambrol karena nggak pakai jaring laba-laba. Sekarang baru pakai dia. Tahu siapa itu terinspirasinya? Nah, konsep kayak gini jarang yang pakai. Kayak bendera Inggris loh, diagonal ke sana, gini. Kebanyakan orang kotak doang kan itu dia. Tapi ini mau kayak bendera Inggris ke sini. Ini. Nah, tingginya di sini 65 cm. Lebarnya 40. Tiangnya 70 cm. Tetapi nanti pakai bilik. Nah, ini yang unik ini. Pakai bilik yang Sunda kan bagus-bagus loh. Bilik ya. Biar dicat Tapi warna 7 hijau. lantai pakai bilik. Pakai bilik. Jadi tapi kesannya itu tapi itunya tetap pakai besi. Iya, Sama besi. ininya doang, namanya tempel kayak biliknya itu ya. Bilik kan ini pakai bambu. Mm-mm. Jadi konsepnya kayak Kayak model ini villa-villa itu. namanya klasik Mediterania. Ya. Wah, tahu ya? Ini klasik Mediterania. Agak modern klasik. Di Islam itu ada ilmu arsitek kayak gitu. Cuman pakai filosofi. Arsitek sekarang itu di sekolah nggak ada filosofinya. Saya pernah nih juga sama arsitek, itu kan yang ini nih. Kalau dia itu kalau menunjuknya ke sini harus ke sini semua. Kalau kata saya, Satu enggak, baris. harus ke sini dibuka lagi nih, dibuka. Ya. Ini perlambannya filosofinya kalau orang masuk dari sana, monggo silakan masuk. Ke sini. Kalau ke sini orang duduknya di sana jadinya. Akhirnya diikutin. Cuman dia apa enggak Ini pintunya udah dibikin ini. udah dibikin. Cuman dibukanya cuma lebaran doang. Karena belum dibuka. Karena belum dibangun. Ini lebaran doang. Nah. Kalau lebaran kan ke sana tuh gelar tikernya. Hmm. Jadi ini kenapa buat pintunya tinggi-tinggi? Agar para sahabat murid harus tinggi-tinggi nanti keturunan ke depan. Mm-mm. Saya mau buat kolam renang biar pada melar. Kasih protein sama sleeping begini ya. Nggak Biar apa-apa, kurus kerempeng juga. Nanti giliran ngegemukinnya kasih karbohidrat aja. Protein kan tinggiin dia nanti. Nah, jam ini. Jam apa nah? Merak. Jam merak. Ya, satu. Mana satu ada. Jam merak juga no, sana. Ya. Sama Uyut mau dikasih merak ceritanya. Hmm. Cuman kata saya miaranya di mana di sini. Udahlah jam meraknya aja. Ini jam merak. Kasih merak sama dia, makanya udah aja meraknya aja dah, berapa jamnya aja. Jamnya. Makanya kasih kiswa saya banyak tuh. Makanya saya kasih hadiah yang kalian orang yang nyumbang ini kasih hadiah kiswa. Perpus itu ada dua, di sini sama di atas. Hmm. Di sini perpus saya pribadi, di sana buat umum atasnya. Soalnya kalau buat umum acak-acakan juga. Jadi kunci ilmu pengetahuan ada di perpus. Nah, perpus ada dua, perpus umum di atas. Kalau ini Perpus pribadi khusus. saya ini mah. Oh gitu. Iya. Ada batu-batunya, ada batu rapi ya. Ini iya. Sambil milihin itu kitab sambil terapi. Terapi. Rapi. Iya bisa di sini, kan? Ya, terapi. Gimana seninya? Ada enggak? Kalau daripada rata, iya. Gimana gini kan? Iya. Rapi. Kalau baca rata cepet ngantuk. Oh, iya. Ini kenapa disebut perpus saya pribadi supaya nggak acak-acakan.
Oh iya. Kalau umum nggak tahu sendiri kan. Nah ini buat ke atas nih. Oh, online ke atas. Ah, ini apa? Drone. Drone. Drone dia. Drone manggil. Drone dia lagi jauh. Drone deh. Ada nih. Sudah ada. Anak baca cuma digini. Nah, ini ada yang isi Quran ini tuh. Nama saya tuh. Oh gitu. Iya. Oh, Jadi ini nanti buat hadiah aja nanti buat siapa nanti kan gitu. Ada 5. ada hadiah. Ayo itu. Kayu tempel. Iya. Rancang sendiri. Jangan sendiri berkaya. Arsiteknya. Ini tinggal pakai di sini, jangan gini nih. Kalau kayak dia sekolah Saperwadi ya. Gini buat supaya ibadah haji. Ini mah jangan. Setrum. Ini setrum. Ada setrumnya. Ini kayak mahkota. Kalau di Saparwadi itu ditempelin. Tempelin. Bapaknya, ini bapaknya. Abah sepuh ini. Oh. Ini wasiatnya penting nih. Apa itu? Jam nasim kuring anu jadi pananyahan sore kepadilan sabila pondok pesantren saya. Nah haturkeun sagegelan wasiat ka sadaya murid-murid pemasing hade-hade dina laku lampang ulang aya sarekeun agama jeung negara. Sebenarnya itu. Ini ada nggak? Ini enggak. Ini Mbak Anom. Cerin bangun prihatin, cilane bangun terane, cai ngericik cerik dararat tak bisa suara. Nah, ganti mangsa ganti raja, tata cara jeung penguasa. Kaulah maning alangsa sumur tujuh jadi wiwitan tengah-tengah jadi panutan. Ya, ganti aja, ganti tata cara itu peraturannya ganti lagi kayak zaman sekarang misalnya. Ini rakyat kaulah maning alangsa, rakyat semua jadi alangsa, bukannya pejabat. Sanggar pamarayan pada walima. Direwanci salapan 10 tunggal hayang didandana disabaan kusajatinin manusia iman sari sukmanya. Maka harus keliling namanya napak tilas karena dunia itu daerah mana pengen disabaan pengen didatengin. Karena manusia sejati tadi dia percayanya cuma sama orang yang ikhlas. Kurang lebih kayak gitu keadaan dunia ini. Pamarayan itu ada dekat Rangkas ya? Ya. Yang bendungan itu tuh. Bendungan Pamarayan. Mm-mm. Nah, karena wiwitan dan Sundawitan itu bukan agama. Nah, bukan agama Sundawitan, tetapi adalah lebih kepada ngeling-ngeling. Oh. Pandangan hidup lah gitu ya. Hari eta hari Sunda. Sunda teh anu wiwitan sakabeh makhluk nugelar di alam dunia ngagelarkeun alam rame nampang dunia akhirat. Arti Sunda anu nyata ngandung arti dua makna. Ayo urang maranaan muka hiji arti Sunda geras susun dina dada. Cinta telah rejanya. Jadi kita punya cita-cita ingin mempersatukan Islam. Jadi dimanapun negaranya orang ingin mempersatukan Islam, itu orang Sunda sih. Jangan kayak sekarang asobia berkelompok-kelompok itu bukan Sunda namanya.
Jadi Sunda itu bukan bahasa kadia-kadi itu. Sunda itu adalah mempersatukan umat. Disusun dari dalam dada ya. Susun dulu, dirapihkan di situ. Nah, nungka juga. Makna anu pasti karena Tuhan jadi diri hari diri anu pasti asal tipis diri anu saja. Jadi Sunda kedua itu adalah orang yang sudah marifat Allah itu Sunda sih. Maka dimanapun negaranya datangi dan kudu akur. Nah itu makanya begitu ke Uyut, itu orang Jogja, jadi ya sekarang saya jadi orang Sunda. Maka tinggal di sini, di Jelengsi, berarti itu. Nah, ini. Makanya di sini tentang apa tuh? Namun orang tentunya baru baik bodoh alewoh, nah, udah benang juga bodoh. Harus banyak bertanya. Bertanya kalau nggak tahu. Nah, sangkan orang ulah sasar na pulang pahna. Ya sasarna teu nyawa jalan orang pikeun mulang. Ulang asal tadi bungan hidup lalawo. Main aja dan sebagainya. Ini lebih tentu kembali kepada awal perjalanan mawas diri. Ini lambang persatuan umat sebenarnya. Jadi program mempersatukan umat itu dari sini dulu, di MD dulu nih. Di Quran dan hadis ini, langkah simu di sini, Ali Imran 3. Rantai ini asal kota 4. Di sini padi dan kapas ini, sebelum padi dan kapas A3 dulu, harus AC asa asuh. Kalau dulu asa AC asuh, kalau dulu. Sekarang nggak bisa asa didahulukan, sekarang AC didahulukan. Mau buka masyarakat, mau apa? Ayo rangkul, asli. Ada kasih sayang dulu ya. Kasih sayang dulu. Ini kalau udah kumpul, tinggal dilihat mana yang perlu diasah. Baru mana yang perlu diistiqomahkan diasuh. Nah, orang kalau udah asuh, kerjain barulah tercapai pada dan kapas. Jadi di negara ini kalau udah saling mengamalkan A3 ini falsafah sesepuh zaman dulu. Terciptalah ini pada dan kapas. Ulama umaro umat ini. Nah, baru dan kapas orang menjadi satu baru bintang mas. Kedua nanti hukum Allah akan bersinar. Nah, zaman Imam Al-Mahdi perjalanannya. Nah, apit sama Allah Muhammad di perjalanannya ini yang lepas dari cekal Allah Muhammad. Jadi kayak mahkota ya. Ini sebagai pengumuman di sini. Di sini nanti dua kalimat syahadat akhirnya ke seluruh dunia itu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Kalau udah asa-asa umat Islam menjalankan Islamnya, banyak yang mengucapkan wa'alaikumsalam ya dulu nilai apa aja. Nah untuk dua tangan ini adalah cita-cita umat Islam harusnya seperti itu. Kebanyakan duniawi lupa sama cita-citanya seperti itu. Dan itulah orang-orang tertentu itulah yang punya cita-cita seperti ini namanya Sunda. Kaitannya itu. Kayaknya agar dikawal waktu itu dulu dengan 2 kidung sebagai pertanda ini asli bola dunia sesepuh. Ternyata di sini kita megang. Dulu buat sekoci perahu keselamatan itu di mana-mana, sekarang bahtera nuhnya di sini. Bagi yang samina watona, akhirnya apa? Jadi santri Nabi Nuh selamat dia tuh orang beriman. Yang nggak samina watona, ya walaupun hewan berpasangan penting selamat. Gitu. Jadi sekoci bahteranya di sini. Itu bagian dan ini nyariin saya sejak lama ini. Teman-temannya udah pada meninggal, sebelum meninggal itu dia ngomong teman-temannya. Katanya, tuh untuk kami mah nggak bakal ketemu sama anak muda ini. Nah, kamu mah bakal ketemu nih.
Nah dia nyari-nyari tuh sampai ke Hadramaut juga sama ke luar negeri. Keliling balik di Indonesia ada. Nggak ketemu. Pas ketemu di mana tuh? Dia mengamalkan surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu laba-laba artinya diam di rumah, Ngejaring gitu. tanam apa dan sebagainya. Nah, mati di rumah lah kalau bahasa ini mah. Nah, begitu istiqomah Al-Ankabut tadi 3 tahun ketemu saya. Jadi kalau misalnya kemana-kemana nggak ketemu. Kecilin Justru sih ya. Kalau pengen berhasil amalkan Al-Ankabut, laba-laba sayangnya itu jadikan wapak orang Cina. Kalau dari Gunung Kawi. Ditaruh di atas itu pintu. Nah ada kan ya gambar kawa-kawa lah gitu. Taruh di tokonya gitu. Pokoknya gitu. Itu berarti orang kayak gitu biasanya udah pernah ke sana Gunung Kawi. Nah itu di sebelah kanan kelenteng Gunung Kawi. Padahal itu surat Al-Ankabut ya. Al-Ankabut itu artinya istiqomah. Coba kalau punya santri, didik jadi. Kita punya tanaman buah, kalau diam di rumah jadi berbuah. Coba kalau sering di kabur sana, kabur sini, nggak jadi semua itu. Kan orang nyebutnya istiqomah aja, padahal itu alat kabut. Nah di sana juga pondasi di sana pakai alat kabut. Jadi konsep pondasinya ke bendera Inggris gitu, bawahnya. Nah, memang makan biaya lumayan memang. Tapi itu yang kokoh, jadi surat Al-Ankabut dicampur surat Al-Hadid. Jadi jaring laba-laba campur besi, itu fondasi kokoh. Berarti udah jarang kemana-mana ya. Di situ, jadi Ini sekarang juga di sini udah mulai istiqomah ini. cuman bukanya tahun 2024 di sini, Apanya? bukanya. Soalnya kan kalau dibuka jamaah bludak banyak, Belum jamaah siap. Banyak belum siap. Ibu kota baru aja 2024 sama itu. 2024. Ini target pembangunan sampai 2023 terakhir. Kalau sudah siap nampung banyak orang. Kayak kemarin aja tuh Siaro. Yang tanggal 25 kan Siaro bareng tuh kan ada fotonya ya. Itu ada yang mau ngasih amplop 500 santunan. 500 santunan. Oh. Coba 500 santunan belum jamaahnya. Ayo coba. Sedangkan ini tempatnya masih seperti ini. Kalau musim hujan, kita harus nyediain ini. Ya, saya itu nggak mau merepotkan tim. Semua ada tatanannya, petunjuknya. Pokoknya tinggal di sini 7 tahun. 7 tahunnya angka 7 lagi aja tuh. Saya tuh angka 7. Itu tadi merapikan. Setelah 7 tahun sekarang baru 4 tahun. 4 tahun, 3 tahun lagi. Nanti juga di situ-situ dibangun. Iya, kan, betul. rencananya. Oh, jadi kalau udah siap baru. Ya. Baru di grand Buka. opening. Baru dibuka. Iya. Jadi ini kayak macam pengajian hari Minggu itu sengaja saya lamain malam Sabtu juga karena desakan pengen ngaji. Jadi di sini kalau ngaji 5 jam, paling sedikit 4 jam. Supaya apa? Supaya orang nggak betah. Itu targetnya udah. Semalam ngaji tuh, makanya ada yang pada tidur juga sekarang. Ngaji sampai dari Isya sampai subuh. Habis subuh selesai ya udah. Terserah mau pada pulang ya pada pulang tadi itu. Ada yang masih di sini, ada yang masih di sini. Itu ini dari Rangkas ini. Oh, Rangkas sampai ke sini. Dari Banjarnegara air dekat. Sini mah. Jadi jauh-jauh sih. Kalau udah sering tahu jalan mah gampang naik motor juga. Nih lewat sini dekat mah, tadi mah lewat Sepatan. Soalnya banyak belokan-belokan. Itu aja. Enggak, tadi lewat Kawah Kucing. Rawa kucing. Oh, kucing. Kalau itu tempat pembuangan itu. Di sampah. Ya. Nah, cuman di sininya. Berliku-likunya Nah, kalau berarti lewat sini. Pakai Google Map nggak? Iya, Oke. pakai Google Map lewat sana, Pak. tukang itu ya, makanya Grab itu Iya, pakai. Grab itu. kata saya kasihan pulangin nanti dia. Kalau pulang cepat dari sini. Jalan besar. Langsung nembus kemana? Ini kan langsung nembus ke jembatan apa ke Daung. Nah, tadi Oh. itu kali jembatan yang tadi Ini ya. jembatan ke Daung namanya itu. Itu jembatan ke Daung. Iya, lewat Dulu- sini deket. Dulu mah belum pakai jembatan ya. Iya, dulu mah belum. Dulu pakai perahu naik motor. Tahu kalau dari sana Bayur baru. Sana. Pakai perahu. Kan sini mah bisa dana ini. Iya. Makanya Pak Waji ujung termasuknya perbatasan Sepatan Timur. Sepatan Timur tuh ada kolor tuh Sepatan. Apa gitu luas ya. Luas ya. Belum mau dibuka kalau di Motor. Nah ini desa yang paling luas di sini Kiara Bayu.
Bayu deh, itu namanya Kiara Payung. Kiara. Kiara Payung. Itu Kiara Payung itu ada berapa? 17.000 apa? Kiara Payung. Payung. Nah, Terus Kiara namanya Payung. Payung. Itu nama pohon kan Kiara Iya. Payung. Kiara. Banyak orang nggak pada tahu. Iya. Orang Kiara Payung juga nggak pada tahu. Saya nemuinnya di mana? Di Gunung Kawu. Saya baru dengar juga. Maka saya tanam 3. Maka nanti nama Pohon Kiara. pesantrennya apa? Pondok pesantren Kiara Payung. Udah jangan pakai Arab-Arab lah. Orang Iya. nggak pada ngerti. Itu Iya, Kira betul. tuh. Itu namanya kan. Namanya Nusantara tuh. Dulu para wali songo. Kalau Kiara doang sih udah tahu saya itu. Oh, pohon Kalau Kiara itu. itu kayak Kiara Tapok ya. Itu tuh. Kiara Payung. Oh, ada 3 tuh. Pohon Kiara Kiara Payung. Payung. Pondok pesantren Kiara Payung. Udah selesai. Selesai. Jadi kalau Arab Oh, iya, lupa kayak ini. Masjid Jami Al-Muntaha, nggak tahu artinya ya. besok ditanya lupa lagi. Masjid Agung Al-Ittihad artinya apa? Nggak tahu. Tapi karena ilmu kota dibawa ke desa, jadi waktu Google Map aja Muri itu langsung muncul. Muncul deh. Langsung. Itu anak-anak aja itu yang ini. Tuh, kemarin undangan dari Pemuda Pancasila tuh. Kiara Payung. Pemuda Pancasila. Ayo, ntar kalau dia datang, gimana rombongannya? Yang kayak preman-preman itu. Kata orang mah. Tapi kita harus bergaul. Ada siapapun. Gitu. Siapa aja ya. Makanya kalau grand opening gimana gitu? Ayo. Nggak muat ini Ngebut belum. mobil jadi. Kalau di mana? Nah, Tempat ini itu. jadi. Udah sempit. Kemarin aja sekitar 200 orang lebih itu ziarah, udah rapet gitu. Mobil Berangkat udah dari sini? di sana, iya. Ke ini Tanjung Pasir. Kan dekat Tanjung Pasir tuh. Ternyata nggak pada tahu. Di sini 2 bulan sekali jadwal ziarah khusus Tangerang. Oh gitu. Kalian juara di itu ya. Iya, 2 bulan sekali. Tangerang banyak kan? Orang banyak. Tempat ziarah. Iya. Kemarin tuh Tanjung Pasir sama Teluk Naga 2. Terus silaturahmi ke Kiai Saadi. Dia zamannya 30.000 deh. Kiai Saadi ya. 30.000 orang Kiai Saadi kan. Tetapi begitu ketemu saya pertama kali kan. Kemarin terakhir tahun Nawarin. 2019 Desember tuh sebelum Covid, saya berangkat dari umroh tuh sama anak buahnya Kiai Saadi tuh. Nah, itu ngobrol dah tuh. Iya. Di waktu pemberangkatan juga dilepas sama Kiai Saadi. Dia 17 jenderal kata dia di bimbing 17 jenderal. Pengusaha padahal itu. Ya. Saya dapat hidayah. Jadi Kiai. Nah, spiritualnya kalau saya ke situ masuk tuh. Ya. Makanya diterima. Nyambung gitu ya. Gitu yang tadi saya bilang dia mau buat acara sini Isra Mi'raj. Terus saya di sana mah belum dibuka. Mana takutnya yang datang itu Belum bingung ya. rame-rame, iya. Belum rame-rame Belum grand opening. Takut ditanya ntar pada kayak itu. Geser-geser lagi, terus pada mati. Wah. Iya, pun pada mati. Oh. Di sini kali kegiatan setahun 2 kali untuk rame-rame. Kayak kemarin Milad Murid. Gak begitu banyak juga kali ya. Iya, yang datang gitu. jadi Terbatas. Kalangan terbatas. Dibatasi. Nanti siaran langsung. Iya. Buat yang di luar-luar udah banyak cabangnya kan, ada di Palembang, di Itu aula, nanti bikin aula Solo. dulu. Di sini yang bawa bis nggak boleh, karena kruis kan nggak boleh. Akhirnya makanya Isuzu elop dari mana-mana. Hari apa tuh banyak tuh pada datang. Kalau itu kan setahun 2 kali. Nah. Bulan Agustus namanya Haul Pahlawan. Oh, haul pahlawan. Iya. Jadi para pahlawan dari Sabang sampai Merauke disebutin di sini. Ada ratusan. Di sini ada bukunya tebal. Dan 3.000, bukan 3.000, 5.000. 5.000 pahlawan. Para wali Allah di luar negeri, dalam negeri. Di sini di Harian Fatihah itu tawasulan dari jam 8 sampai jam 3 sore. Itu baru nyebut namanya, itu belum ke Fatihahnya. Itu ada 5 imam saya tunjuk, 2 jam 2 jam. Nanti terakhir baru tahlilannya saya tuh. Jam 3 itu. Padat banget acaranya. Iya. Jadi itu mah di atas, lain lagi itu mah. Jadi kalau di sini mah lain lagi. Acaranya itu mah di atas. Muat tuh khusus. di sini ya. Iya, di atas tuh biasanya pada naruh air doa apa ya. Di atas dah. Majlis tawasulnya. Nah, ini dikasih asap tuh. Jadi kita ilmu kota masuk kampung gini jadinya. Dan di kampung sini hanya ada di sini baru. Baru sini. Ntar kalau udah banyak yang masuk pada ngikutin. Iya betul. Ngeliatnya nih.
Kan orang sini juga belum tentu masuk ke sini. Belum. Oh, karena belum dibuka. Fondasi sana baru fondasi bersama. Itu kedalamannya 4,5 meter fondasinya. Karena ada rawa ya. Bukan. Karena mau 7 lantai. Masya Allah. Amin. 7 lantai. Jadi kalau 7 lantai, ini sebenarnya teorinya ke dalam ilmu arsitek. Misalnya tanah ini 400 meter. Anggap aja 7 kali beli 400 meter. Itu lebih murah. Cuman awalnya aja satu fondasi 8 juta emang pembiayaannya. Dengan tanah yang sama ya. Ya, dengan tanah. Kalau beli tanah aja 7 kali beli tanah. Nah, 7 kali beli tanah teorinya tuh. Cuma kita ke atas. Maka di sana saya kasih fondasi tadi Al Hadid ketemu alat kabut. Jaring laba-laba kan rumah paling rentan rapuh. Tapi kalau dicampur selut Al Hadid itu paling kokoh. Kayak di Pantura itu banyak yang jalan-jalan banyak yang ambrol karena nggak pakai jaring laba-laba. Sekarang baru pakai dia. Tahu siapa itu terinspirasinya? Nah, konsep kayak gini jarang yang pakai. Kayak bendera Inggris coba, diagonal ke sana, gini. Kebanyakan orang kotak doang kan itu dia. Tapi ini mau kayak bendera Inggris ke sini. Sini. Nah, tingginya di sini 65 cm. Lebarnya 40. Siangnya 70 cm. Tetapi nanti pakai bilik. Nah, ini yang unik ini. Pakai bilik yang Sunda kan bagus-bagus loh. Bilik ya. Biar dicat Tapi warna 7 lantai pakai bilik. Pakai bilik. Tapi Kesannya itu. tapi itunya tetap pakai besi. Iya, Sama besi. ininya doang ambil tempel kayak biliknya itu ya. Bilik. Kan ini pakai bambu. Jadi konsepnya kayak model ini. Pilar-pilar itu. Namanya klasik Mediterania. Ya. Wah, itu. Tahu ya. Ini klasik Mediterania. Agak modern klasiknya. Di Islam itu ada ilmu arsitek kayak gitu. Cuman pakai filosofi. Arsitek sekarang itu di sekolah nggak ada filosofinya. Saya pernah nih juga sama arsitek. Itu kan yang ini nih. Kalau dia itu kalau menunjuknya ke sini harus ke sini semua. Kalau kata saya Satu baris. Ke sini dibuka lagi nih, dibuka ya. Ya. Ini perlambangannya filosofinya kalau orang masuk dari sana, monggo silakan masuk ke sini. Kalau ke sini orang duduknya di sana jadinya. Akhirnya diikutin. Cuman dia enggak. Ini pintunya udah dibikin ini. Udah dibikin. Cuman dibukanya cuma lebaran doang. Karena belum dibuka. Karena belum dibangun. Ini lebaran doang. Nah. Kalau lebaran kan ke sana tuh gelar tikernya. Jadi ini kenapa buat pintunya tinggi-tinggi? Agar para sahabat murid harus tinggi-tinggi nanti keturunan ke depan. Saya mau buat kolam renang biar pada melar. Kasih protein sama skipping begini ya. Nggak apa-apa, kurus kerempeng juga. Nanti giliran ngegemukinnya kasih karbohidrat aja. Protein kan gini nanti. Nah, jam ini. Jam apa nah? Merak. Jam merak. Ya, satu. Mana satu ada. Jam merak juga no, sana. Ya. Sama Uyut mau dikasih merak ceritanya. Cuman kata saya miaranya di mana di sini. Udahlah jam meraknya aja. Ini jam merak. Kasih merak sama dia, makanya udah aja meraknya aja dah, apa jamnya aja. Jamnya. Makanya kasih kiswa saya banyak tuh. Makanya saya kasih hadiah yang kalian orang yang nyumbang ini kasih hadiah kiswa. Perpus itu ada dua, di sini sama di atas. Di sini perpus saya pribadi, di sana buat umum. Atasnya. Karena kalau buat umum acak-acakan juga. Jadi kunci ilmu pengetahuan ada di perpus. Nah, perpus ada dua, perpus umum di atas.
Kalau ini Pribadi khusus. saya ini mah. Oh gitu. Iya. Ada batu-batunya, ada batu api ya. Ini dia. Sambil milihin itu kitab sambil terapi. 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 Iya bisa di sini, kan? Iya, terapi. Gimana seninya? Ada enggak? Kalau daripada rata, iya. Iya, gitu kan? Iya. Terapi. Kalau baca rata cepet ngantuk. Oh, iya. Ini kenapa disebut perpus saya pribadi supaya nggak acak-acakan. Oh iya. Kalau umum tahu sendiri kan. Nah ini buat ke atas nih. Oh. Online ke atas. Oh, Oh, ini apa? Drone. Drone. drone ya. Drone mungkin. Menjorot dia lagi jauh. Drone deh. Drone. Pribadi. Ada nih. Supaya nggak ada. Enak baca cuma di buku. Nah, ini ada yang isi Quran ini tuh. Nama, nama saya tuh. Oh gitu. Iya. Oh, Jadi ini nanti buat hadiah aja atau buat siapa nanti kan gitu. Ada 5. ada hadiah. Ayo itu. Kayu tempel. Iya. Rancang sendiri. Jangan sendiri berkayu. Ini tinggal pakai di sini. Jangan gini nih. Kalau kayak dia sekolah Saperwadi ya. Begini buat supaya ibadah haji. Ini mah jangan. Setrum. Ini setrum. Ada setrumnya. Di sini kayak mahkota. Kalau di Saparwadi itu ditempelin. Tempelin. Prabano. Ini bapaknya. Abah sepuh ini. Oh. Ini wasiatnya penting nih. Apa itu? Jang nasin kuring anu jadi pananyaan sore kepadilan sabila pondok pesantren saya ngahaturkeun sagegelan wasiat ka sadaya murid-murid pamasing hade-hade dina laku lampah ulang aya sarekeun agama jeung negara. Sebenarnya itu. Ini ada nggak? Ini enggak. Ya, Mbak Anom.